Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, puluhan warga Sidoarjo menggelar aksi demo di kantor ATR BPN Sidoarjo. Sementara pihak kantor ATR BPN menegaskan tidak ada perpanjangan SHGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo. Adanya 657 hektar tanah di wilayah perairan Sidoarjo yang dimiliki dua perusahaan properti melalui surat hak guna bangunan yang diterbitkan BPN mulai menuai protes warga Sidoarjo. Mereka menuntut mempertanggungjawabkan pihak kantor ATR BPN Sidoarjo terkait dengan terbitnya surat HGB atas tanah yang ada di wilayah perairan Sidoarjo yang beritanya viral di sejumlah media massa dan media sosial. Warga mengecam dan mengancam tuntut mundur Kepala ATR BPN Sidoarjo jika HGB tanah di wilayah perairan Sidoarjo itu diperpanjang. Sementara terkait dengan aksi demo warga, Kepala ATR BPN Sidoarjo Muhammad Rizal menegaskan jika tanah di perairan Sidoarjo itu sudah tergolong tanah musnah yang saat ini sudah menjadi laut, sehingga tidak mungkin ada perpanjangan surat HGB pada tanah yang dimaksud. Resmi yang harus ditempuh, jangka waktunya akan berakhir pada tahun 2026 dan tidak akan diperpanjang. Yang kedua, itu sudah tanah musnah. Jadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Pasal 40, salah satu hapusnya hak guna bangunan itu adalah tanahnya musnah. Nah, sekarang kan itu sudah jadi laut. Pemirsa, masyarakat anti korupsi Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi di kasus pagar laut. Sementara itu Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menduga ada penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang. Kasus pagar laut di Tangerang memasuki babak baru. Sejumlah pihak mencium aroma korupsi dalam penerbitan sertifikat pagar laut di perairan Tangerang tersebut. Salah satunya adalah Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi kantor Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan korupsi kasus pagar laut di Tangerang. Pelaporan ditujukan kepada sejumlah pihak, mulai dari para kepala desa, pihak kecamatan, hingga dengan badan pertanahan yang ada di sepanjang pagar laut 30,1 km tersebut. Boyamin juga membawa sejumlah alat bukti, mulai dari dokumen, akta jual beli yang diduga palsu, hingga mencatat nama Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi. Maki pun mengaku percaya Kejaksaan Agung bisa mengangkut dugaan korupsi di pagar laut ini. Bahwa nanti ada dugaan pasal 5, pasal 6 tentang dugaan suap atau gratifikasi, ya Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung alatnya sekarang canggih, kemarin menangkap Hakim Surabaya aja kan mampu. Nah, apalagi ini tanah-tanah nih banyak yang berkelindan, ada yang, ini ada hal lagi baru, yang satu lagi misalnya ada orang yang tiba-tiba dicabut hak garapannya. Padahal itu ya surat, sebenarnya nggak ada lahannya. Jadi surat-surat hak garapan itu yang diperjualbelikan 5 juta, 7 juta, bahkan ada 2 juta gitu. Nah, ada kemudian kepala desanya ganti baru dicabuti, itu aja, diterbitkan baru dijual lagi begitu. Nah, yang lama kan komplain apapun karena dia sudah dianggap punya suratan garapan meskipun itu laut. Jadi inilah dasar-dasar dari proses itu, banyak yang komplain dan kemudian menghubungi saya. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara kasus laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melalui staf khususnya Herzaki Mahendra menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang ini. Menko AHY pun mendorong agar dilakukan investigasi dan hasilnya disampaikan ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan.